Halo teman-teman, assalamualaikum, salam sejahtera untuk semuanya. Oke, pada video kali ini aku ingin berbagi tips atau cara ngetes kompresor yang sudah lama tidak difungsikan. Oke, jadi kondisinya mobil ini contohnya pada mobil Daihatsu Espas. Ini AC-nya sudah lama nggak difungsikan. Ini ya, V-belnya juga sudah tidak dipasang ya. Ini terus ini sudah dilepas. Oke, jadi jika teman-teman menemui kasus seperti ini, bagian yang pertama harus dicek itu kondisinya, itu harus dicek yaitu kompresornya. Karena apa? Karena kompresornya ini yang paling penting. Jadi kita pastikan dulu kompresornya, maneklatnya itu masih layak pakai. Kemudian kita baru ngecek ke bagian-bagian yang lain. Di sini saya akan memberikan tips atau cara ngetes kompresornya layak pakai atau enggak. Oke, sebelum kita ngetes kompresornya, kita lihat dulu freonnya, gas freonnya itu masih atau enggak. Ini ada pentilnya, bisa kita tekan pakai alat seperti ini, tusukan gitu. Ini sudah saya tekan-tekan, jadi kondisi freonnya sudah habis, kemungkinan ada kebocoran. Kita cek belakangan, yang penting kita cek dulu kompresornya layak pakai atau enggak. Oke, selanjutnya kita cek bagian magnetklat, ini mau bekerja atau enggak. Jadi untuk cara ngeceknya ini kabel yang menuju ke magnet spool kompresor, kita kasih strom aki bagian plus, contohnya seperti ini. Nah, ini kabel ini udah saya sambung ke aki ya, saya sambung ke aki. Jadi ini kita perhatikan bagian ini mau nyetek atau enggak, mau narik atau enggak. Ini saya kasih strom. Nah, ini masih berfungsi ya teman-teman, kondisi spool magnetklatnya. Oke, kemudian kita lepas kedua sambungan ini untuk mengetes kondisi daya kompresi dan daya hisapnya bagaimana, masih layak atau enggak. Oke, kita lepas dulu bagian ini pakai kunci 22, ini 24 kalau nggak salah. Kalau nggak punya pakai kunci Inggris juga bisa. Oke teman-teman, ternyata setelah saya cek, ini yang bagian selang tekannya itu menggunakan kunci 24. Ini untuk bagian nipple yang jenis nipple-nya R134 ya. Kemudian yang besar ini pakai kunci 27. Kebetulan saya pakai kunci Inggris. Oke, ini kedua selangnya sudah terlepas. Untuk yang saya maksud 134 itu ya seperti ini ya teman-teman, sealnya di bagian sini. Ini 134. Kalau dari 12 o-ring 12 itu biasanya sealnya di bagian ujung, dan ujung nipple ini lebih kecil. Kemudian ada satu lagi jenis sambungannya itu flaring itu yang nyepor itu ya. Oke, kita pas ini dulu. Oke, setelah seperti ini kita coba putar-putar ini, kemudian sambil kita tutup bagian yang kecil atau yang tekan. Jika ada daya dorong atau kompresinya, berarti masih bagus kompresinya.
Dan ini ternyata saya putar ringan, kemudian nggak ada daya tekannya. Kemungkinan kompresornya udah agak kurang bagus. Ini daya hisapnya juga nggak ada. Oke, jika kondisi seperti ini bisa kita coba diisi dengan oli kompresor. Oke, kita coba isi, lalu kemudian kita cek kembali kondisi kompresinya gimana. Oke teman-teman, kita coba isi olinya. Olinya pakai oli AC ya teman-teman, bukan oli mesin loh. Kebetulan ini lubangnya miring, jadi saya kasih alat bantu seperti ini. Isinya coba diisi kurang lebih 100 cc aja. Oke, diisi pelan-pelan sampai masuk. Karena jika kompresor itu kehabisan oli atau kurang oli, itu daya hisap dan kompresinya juga berkurang banyak karena faktor kepekatan antara dinding piston itu renggang. Nah, ini sudah tak isi oli, sudah ada suara daya dorong kompresinya. Saya putar juga udah agak keras. Coba kita tes. Dan oke teman-teman, ternyata setelah saya coba gini ada yang tidak beres sepertinya pada kompresornya, jadi harus dibongkar. Apa itu? Dari pipa dorongnya ini, pipa tiapnya itu terdapat daya hisap juga. Mungkin ada klep yang patah atau gimana, kita bongkar. Tapi bisa juga dicoba dengan memutar ini menggunakan mesin. Jadi ini kita pasang fan bel dulu, kita hidupkan mesin, terus kita hidupkan ini, kita kasih arus ini. Jadi daya putarannya pakai putaran mesin. Nanti gimana daya hisap dan daya tiupnya kita coba. Oke teman-teman, ini fibernya sudah saya pasang. Kemudian kita coba hidupkan mesin, lalu kita coba dengan putaran mesin bagaimana ini kompresor daya hidup. Coba kita kasih, sudah muter ya, kita cek. Oh, ini masih lumayan kuat kompresinya. Nah, kemudian daya hisapnya bagaimana, kita coba. Tuh, masih lumayan bagus. Jadi kondisinya kompresor kelihatan ini sekitar 75% lah ya, masih bisa dipakai lah kalau untuk tapi untuk hasil kedinginannya ya belum tahu. Ini daya tiupnya, kompresinya masih cukup oke. Daya hisapnya juga masih cukup oke. Tinggal nanti cek bagian lain. Oke teman-teman, itu sedikit tips dari saya cara ngetes kompresor yang udah lama tidak difungsikan. Jadi jika diputar manual pakai tangan tidak menunjukkan efek apa-apa, jadi kita perlu dengan putaran mesin yang stabil. Jadi seperti itu. Terus ini juga sedikit informasi buat teman-teman juga yang beli kompresor baru, khususnya yang model rotary spiral atau rotary dengan model rock fan seperti kompresor Dajungo, kompresor Livina dan lain itu jika diputar manual tidak akan ada kompresi dan daya hisapnya. Oke, mesinnya saya matikan dulu. Nggak ada kompresi dan daya hisapnya. Beda dengan kompresor piston yang umumnya merek Denso, itu biasanya diputar manual pakai tangan udah menunjukkan
hisap dan kompresinya sudah kelihatan pelan-pelan gitu. Jadi tapi kalau untuk kompresor yang untuk Dasungo, Grand Livina dan lain-lain itu akan menunjukkan daya kompresi dan hisapnya jika klatnya itu, kompresornya itu diputar dengan RPM stabil dan di atas sekitar 500 RPM nya. Jadi seperti itu. Soalnya saya pernah ditanyain, Mas ini kompresor baru kok nggak ada kompresinya, saya cek gitu. Ya memang kalau dicek manual pakai tangan nggak ada kompresinya. Kebetulan itu kompresor Dasungo baru tapi KW. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih sudah menonton ya teman-teman. Jika suka video ini silahkan like dan subscribe bagi yang belum. Itu tadi kesimpulannya untuk cara tes kompresor AC mobil yang sudah lama tidak difungsikan. Dengan cara yang pertama, kita harus cek magnet-nya dulu berfungsi atau tidak, terus kemudian cek kompresinya. Jika untuk cara ngetesnya yaitu tadi diputar klatnya ini, centerpiece-nya diputar ke kanan arah jarum jam. Kita cek daya hisap dan kompresinya bagaimana. Jika ada ya masih oke, jika tidak ada kita perlu ngetesnya dengan putaran yang agak tinggi seperti ini menggunakan daya putaran mesin. Jika kondisi kompresor, kompresi dan hisapnya sudah kelihatan oke, baru kita mengecek ke bagian-bagian yang lain ya teman-teman. Mungkin dari tingkat kebocoran kompresor, terus dari kebocoran pipa-pipa, evaporator, kondensor dan lain-lain. Jadi ini tahap awal yang paling penting itu ngetes kompresornya ya. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih sudah menonton, sukses selalu untuk semuanya.